Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Perenungan dalam Minggu Sengsara ketiga membawa kita pada sebuah realitas bahwa jalan bersama Tuhan tidak selalu jalan yang mulus. Orang beriman kepada Yesus Kristus pun menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam perjalanan hidupnya. Minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang Tuhan menyediakan jalan. Ketika Musa pimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka diperhadapkan di depan Laut Teberau yang menganga. Mau maju, mati, tenggelam. Mau mundur di belakang, ada pasukan berkuda Firaun yang sementara mengejar. Mundur pun kena. Tetapi di tengah kebuntuan ini, Tuhan belah Laut Teberau. Orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Kiri kanannya air sebagai tembok bagi mereka. Di saat semua jalan tertutup bagi Israel, Tuhan buka jalan. Tetapi Bapak, Mama, Saudara-saudari, dalam perjalanan selanjutnya Israel kita akan lihat bagaimana Israel kembali bergumul dengan berbagai-bagai tantangan. Kita juga bisa saja kembali menjumpai kebuntuan lain karena hidup masih panjang. Jalan terus ada di hadapan kita. Penderitaan mungkin tak kunjung berakhir. Mungkin juga kita akan kembali dalam hari-hari di mana iman terasa seperti baterai lowbat. Entah chargernya ada di mana. Tapi syukur kepada Tuhan. Kita buat pilihan yang tepat hari ini. Pagi ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan yang menyapa kita supaya kuat di tengah penderitaan. Kuat oleh kasih karunia di tengah penderitaan. Itulah tema perenungan di minggu pagi ini. Minggu sengsara yang ketiga. Kuat oleh kasih karunia di tengah penderitaan. Beberapa waktu belakangan ini kita di Alor sering sekali disajikan tentang pertikaian anak-anak muda antar kampung. Seperti mudah sekali mereka tersulut emosinya. Mudah sekali marah. Terkesan sulit untuk disentuh ketika bicara tentang kerendahan hati, mengalah, mengampuni, mengasihi. Bahkan sudah urus damai, nanti besok bertikai lagi. Seakan-akan anak-anak muda ini ingin mempertontonkan bahwa mereka kuat. Dalam jumlah massa mereka kuat. Dalam hal mempengaruhi mereka kuat. Kuat angkat batu, kuat angkat parang. Kuat hebat memainkan panah. Kita semua prihatin dengan kondisi ini. Ada pemahaman yang salah tentang apa itu kuat. Dalam segelintir anak-anak kita atau mungkin juga kita. Bacaan kita Dua Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ayat 1, kalimat ini terasa sederhana,
tetapi dalam, tajam. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nasihat ini luar biasa. Karena bukan datang dari ruang yang nyaman. Nasihat ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ketika dia ada sebagai seorang tahanan. Ia tidak bicara tentang strategi bagaimana bela diri, bagaimana membebaskan diri. Supaya terlihat hebat di hadapan manusia. Tetapi Paulus mau menyaksikan bagaimana karena berita Injil dia menderita di dalam penjara. Tapi ia kuat oleh karena Tuhan. Karena itu Paulus juga mengingatkan Timotius, pelayananmu tidak akan mudah. Tetapi jadilah kuat. Kuat bukan dengan kekuatan sendiri. Kuat karena Kristus ada di dalam dirinya. Kuat karena ada Roh Kudus yang menguatkan. Ada anugerah yang menopang. Kasih karunia yang datang dari Yesus Kristus. Di dalam penjara, pelayanan Paulus tidak berhenti. Justru di dalam hidup yang mungkin sudah selesai bagi banyak orang yang terasa gelap. Justru di situ Paulus menyaksikan kasih karunia yang dia terima dari Yesus Kristus. Paulus bilang kepada Timotius, berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit ini harus diteruskan. Dia tidak boleh mati, dia tidak boleh padam. Berita ini harus terus bergerak dari kehidupan satu kepada kehidupan yang lain. Dia harus seperti mata rantai estafet. Paulus menyadari bahwa dia sementara terbelenggu di dalam penjara. Tapi dia mengaminkan bahwa firman Tuhan tidak dapat terbelenggu. Paulus sadar bahwa ruang geraknya telah dibatasi. Tetapi Paulus yakin bahwa Injil tidak bisa dipenjara. Paulus mau bilang, ketika kita merasa tidak bisa apa-apa, justru di situ Tuhan bilang, aku yang bekerja. Situasi mungkin membatasi ruang gerak kita sebagai manusia, sebagai seorang pelayan, untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi Tuhan masih dan akan terus bekerja dalam karya Roh-Nya yang kudus. Paulus menggambarkan bagaimana kita belajar menjadi kuat dalam penderitaan dari profesi seorang prajurit, profesi seorang olahragawan, dan profesi seorang petani. Roh yang ada pada diri seorang prajurit. Dikatakan di sini, ia yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini mau bilang bahwa ketika kita kuat, itu karena fokus perhatian kita kepada apa yang menjadi
kehendak daripada sang pemimpin, komandan kita. Dalam hal iman adalah Yesus Kristus. Dia harus memberi fokus untuk mengalahkan musuh, bukan hal-hal yang lain. Dari sini kita belajar bahwa kadangkala kita kalah bukan dari serangan luar, tetapi dengan sesuatu yang bergumul dalam diri kita. Keegoisan, kesombongan. Banyak kita dipertontonkan dengan berita-berita di mana tentara, aparat dengan tidak hormat membuka pakaiannya. Oleh karena kedagingan yang menguasai dirinya. Mereka ingin mempertontonkan mereka kuat hebat. Mereka mau mendapat pengakuan di hadapan manusia. Paulus bilang, hidup rohani fokusnya adalah berkenan kepada Allah. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati manusia. Hal yang kedua, kita belajar daripada seorang olahragawan. Di sini dikatakan bahwa dia hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kita mau belajar daripada seorang olahragawan, di mana ia tekun, di mana ia bertanding sesuai dengan aturan, di mana dia konsisten dengan apa yang harus dia kerjakan, sampai dia mendapat trofi kemenangan atau mahkota sebagai sang juara. Dalam penderitaan, seringkali godaan terbesar adalah menghalalkan segala cara, mengubah prinsip hidup kita, menyimpang dari jalan Tuhan. Belajar dari seorang olahragawan, dia harus konsisten melakukan kebenaran sampai dia mendapatkan mahkota kehidupan. Begitu juga dari seorang petani. Dia harus bekerja keras. Dari petani kita belajar tentang kesabaran. Sabar mengikuti proses. Mengolah tanah, menanam, merawat sampai pada menuai atau menikmati hasil panennya. Dari petani kita belajar untuk terus beriman, bekerja meski belum melihat hasilnya. Dan kuat oleh karena kasih karunia di tengah penderitaan adalah ketika kita mau membiarkan diri ada dalam proses yang Tuhan kerjakan. Mencintai proses. Mensyukuri peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun itu tidak enak. Tapi itu yang sementara Tuhan kerjakan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur di Minggu Sengsara yang ketiga ini, firman Tuhan datang menguatkan kita. Beberapa poin untuk kita renungkan bersama, yaitu yang pertama bahwa kita kuat oleh karena kasih karunia di tengah berbagai penderitaan.
Mungkin sekarang ini saya dan Bapak Mama sedang memikul berbagai-bagai penderitaan yang berbeda-beda. Entah apapun itu bentuknya. Ada yang kelihatan, ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak kelihatan, ada yang kita gumuli seorang diri. Firman Tuhan ini kabar baik bagi kita yang sedang bergumul dengan jatuh bangunnya iman kita. Paulus tidak saja menguatkan Timotius tetapi mau bilang kepada kita, kamu bisa goyah. Kamu bisa jatuh. Tetapi Tuhan tidak goyah. Kita bisa lemah, tapi Tuhan, Kristus tidak lemah. Kita tidak sanggup, tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita bisa melihat dan menyaksikan kasih karunia-Nya yang disediakan kepada kita. Kasih karunia ini sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sesuatu yang disiapkan, disediakan, diberikan oleh Tuhan. Dan karena itu kita kuat ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk terus melekatkan diri kepada Dia sang sumber kekuatan itu dari waktu ke waktu. Demikian, kuat di dalam Tuhan. Hal yang berikut adalah berpengharapan. Terus berpengharapan sambil memandang kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Mungkin saat ini kita sedang bertanya, Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan saya harus bertahan? Sampai kapan saya harus kuat untuk berbagai-bagai penderitaan ini? Pandang Yesus Kristus. Kita sementara ada dalam minggu sengsara, memperingati Yesus yang berjalan menuju salib. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di salib. Yesus ada dalam kebangkitan dan hidup. Dan karena itu bagi kita yang berpengharapan di dalam Yesus, lihatlah Yesus yang hidup dan berkuasa itu. Yang berkuasa untuk membawa kita keluar daripada segala penderitaan hidup ini. Yang terus setia bagi saya dan Bapak Mama. Di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus kita diberikan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.